Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب إخواتنا الكرام، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berkehendak mempertemukan kita di dalam sebuah masjid, di dalam sebuah majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Kita duduk di sini dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia, bergembira dengan majelis ilmu yang mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dikokohkan hati-hati kita ini semua di atas dinnya yang hanif. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Tapi ikhwani wa akhwati fillah, sedianya kita sudah berencana dari beberapa bulan yang silam, tapi qadarullah masya fa'ala, ya, setelah ketabrak apa? Ketabrak corona ya. Ketabrak corona kemarin yang kedua. Tapi alhamdulillah sekarang kita masih bisa bertemu kembali, masih berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Adapun materi pembahasan kita yang ingin kita sampaikan sengaja kita ambil, dan ini merupakan bagian dari kebiasaan kami, anak pribadi, di dalam setiap kajian lebih cenderung untuk menggunakan kitab dibandingkan dengan materi tematik, karena memang disitulah letak ilmu. Berbeda halnya kalau sifatnya muhadarah umum,
itu beda. Sifat kajian-kajian umum yang tidak hanya sekali waktu, sifatnya daurah, nah itu wajar ya. Menggunakan kajian tematik sebagai bentuk ya, apa kalau kita katakan suplemen ya. Kalau daurah itu membutuhkan bagian dari suplemen. Toh kalaupun berangkat ke sana berkumpul sekian banyak, entah siapa yang mendengar, entah siapa yang bermain dan siapa yang belanja, kita tidak tahu. Ya. Terkadang ustadznya berbicara di depan, yang di belakang juga sibuk dengan HP-nya dan lain-lain ragamnya, yang semuanya akan mendapatkan nilai sesuai kadar masing-masing. Yang pada hakikatnya kalau mereka yang lalai jelas rugi, jauh-jauh dari tempat yang jauh ya, tidak konsentrasi terhadap apa yang disampaikan. Jadi dalam bermajelis ilmu terdengar ataupun tidak terdengar ya, sampai atau tidak sampai suara, seandainya seseorang itu duduk tawadhu, khusyuk, serius di dalam kaitannya dengan majelis yang sedang dia dapati, maka mudah-mudahan dia masuk dalam ruang lingkup orang-orang yang mendapatkan doa dari para malaikat. Berbeda halnya dengan yang lalai tentunya. Kalau lalai, ya dia mendapatkan sesuai dengan kadar yang dia lakukan dari kelalaiannya, dan ini bisa memalingkan dari niat asal dari tujuan dia bermajelis ilmu. Maka majelis-majelis yang sifatnya insyaallah berulang ya, itu anak cenderung untuk menggunakan rujukan pada kitab yang ditulis para ulama, dan ini merupakan hal yang dilakukan oleh sabiqunal awwalun, para pendahulu duat di Indonesia itu cenderung menggunakan kitab. Berbeda dengan sekarang ya. Sekarang ini banyak senang dengan tematik sehingga ramai gitu ya, menyenangkan, kesenangan sesaat, terkadang yang besok bisa jadi dilalaikan apa yang disampaikan. Tayyib. Dan untuk kita insyaallah kita menggunakan Bulughul Maram, kenal dan ma'ruf ya, kitab ini akrab dengan kita dan dengan semuanya bangsa Indonesia dari golongan-golongan yang ada, karena penulisannya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, yang beliau juga adalah salah satu dari ulama terkemuka dari mazhab Asy-Syafi'iyah, seorang muhaddits dari mazhab Asy-Syafi'iyah. Kita tidak hendak memulai dari awal yang entah kapan selesainya. Kita ambil poin yang boleh jadi yang mudah-mudahan bisa menambah faedah bagi kita. Kita ambil dari Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Kitabul Jami'. Ini hal yang istimewa yang dilakukan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya sebenarnya. Mengapa demikian? Karena Bulughul Maram ya, Bulughul Maram ini sedianya adalah kitab tentang fikih ya, min adillatil ahkam. Jadi kitab tentang masalah fikih. Tapi mengapa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala memasukkan bab ini atau kitab tentang hal ini, yaitu Kitabul Jami'. Beliau sebut dengan Kitabul Jami', kitab yang melingkupi. Jadi bukan hanya atau keluar dari materi pembahasan yang beliau maksudkan dari kitab Bulughul Maram sendiri. Karena kitab Bulughul Maram itu adalah dalil-dalil dalamnya adalah tentang masalah fikih, sedangkan ini ada 6 bab yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, Kitabul Jami' ini. Jadi ada yang pertama terkait dengan masalah adab ya. Yang kedua tentang bir wasilah. Bir itu adalah amal kebajikan, hal-hal yang
menunjukkan pada amal kebajikan dan menyambung tali silaturahim, dan terkait dengan zuhud dan wara. Kemudian yang keempat tentang at-tarhib min masawi'il akhlaq, yaitu tentang supaya kita menjauhi hal-hal yang terkait dengan akhlak-akhlak yang jelek. Sebaliknya juga dorongan pada akhlak-akhlak yang mulia, itu bagian yang kelima. Dan yang keenam terkait dengan zikir dan doa. Yang kesemuanya ya, bab-bab yang disebutkan dalam Kitabul Jami' ini berkisar pada dorongan pada jiwa kita untuk memperbaiki diri dalam masalah akhlak. Itu suaranya. Dan untuk memperbaiki akhlak ya, setara kepribadian serta perbaikan pada manhaj yang dilakukan oleh seorang muslim. Baterainya tapi terang. Dua. Gimana saya lupakan? Taib. Jadi Kitabul Jami' ini pada hakikatnya adalah kitab yang memberikan dorongan kepada kita untuk tazkiyatun nafs, memperbaiki tentang akhlak-akhlak yang kita lakukan. Taib. Dan bab yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala adalah bab yang terkait dengan adab. Bab yang terkait dengan adab. Dan kalau kita bertanya, sebetulnya apa yang dimaksud dengan adab itu sendiri? Al-adab, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, adalah isti'malu ma yuhmadu qawlan aw fi'lan, menggunakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang terpuji, baik ucapan maupun perbuatan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang muslim dari perbuatannya maupun ucapannya yang terpuji, yang tentunya hal ini ukurannya kepada syariah, itu adalah adab. Demikian pula yang dinyatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan haqiqatul adab, dan hakikat zat dari adab itu adalah isti'malul khuluqil jamil, yaitu menggunakan akhlak yang indah, yang baik, akhlak yang cantik, yang indah, yang terpuji. Dan ini perkara yang sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim. Kalau seorang ingin menjalankan sunnah pun, ingin bisa menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim, maka seyogyanya dia mengetahui dan menjalankan apa yang menjadi hal-hal terkait dengan masalah adab ini.
Kala seseorang meremehkan adab, maka boleh jadi dia akan kesulitan di dalam menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala seorang meremehkan adab, boleh jadi dia terhalangi atau bahkan terasa berat bagi dia untuk menjalankan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kala seorang meremehkan adab, boleh jadi dia terhalangi untuk mendapatkan ilmu syar'i. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak, Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah taala, yakni man tahawana bi adabin, barang siapa yang meremehkan masalah adab, tidak mempelajari masalah adab atau tidak memperhatikan dirinya untuk beradab, tentunya dengan adab-adab Islami, maka uqiba bi khirmani sunan, maka dia akan diiqab, dihukum dengan diharamkan kepadanya untuk bisa menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa man tahawana bi sunan, kalau sudah sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diremehkan pula, uqiba bi khirmanil faraid, maka dia akan diiqab dengan diharamkan hal-hal yang wajib bagi dia. Maksud diharamkan, dia kesulitan, dia merasa berat untuk menunaikan. Yang dia hadapi adalah jiwanya sendiri, bukan orang lain. Wa man uqiba wa man tahawana bil faraid, kalau sudah sampai pada derajat dia meremehkan hal-hal yang diwajibkan, maka uqiba bi khirmanil ma'rifah, boleh jadi dia akan diiqab dengan diharamkan kepadanya untuk memiliki ilmu pengetahuan. Jadi semuanya itu sambung menyambung dan saling mempengaruhi dari satu hal dengan hal yang lainnya. Dan adabnya seseorang ini, ya, kalau seorang menggunakan adab atau terpancar pada dirinya adab al-islami, ini adalah merupakan alamah atau tanda dari kebahagiaan, ya, kegembiraan dan keberuntungannya, ya, kebahagiaan dan keberuntungannya baik di dunia maupun di akhirat. Adapun seorang yang kurang dalam masalah adab atau tidak atau kurang beradab, maka itu salah satu tanda di antara tanda yang menunjukkan tentang kesengsaraannya, ya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, bahwasanya di antara tanda yang menunjukkan bahwasanya seorang itu akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan kala seseorang itu memiliki adab al-islami yang baik. Sebaliknya, kala dia tidak beradab, ya, bertindak sekehendak hatinya tanpa memperhatikan hal-hal yang menjadi tuntutan dari Islam, dari adab al-islami, maka itu menunjukkan kepada hal yang menuju kepada kesengsaraannya ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ke ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Dan masalah adab ini seringkali yang atau belakangan adalah merupakan khalal. Apa khalal? Kurang dari sekian banyak yang terjadi di berbagai majelis yang ada. Bahkan yang lebih mengenaskan terhadap gurunya sendiri, ya. Terkadang mereka lalai untuk memiliki adab ini. Jadi dalam sebuah majelis, ya, kita ini diperintahkan untuk menuntut ilmu. Ini poin pertama. Kemudian kalau menuntut ilmu, kita diperintahkan untuk melihat ila tandur kepada orang yang menyampaikan ilmu. Karena al-ilmu dinun, falitanzur ila man ta'khudhu dinak, ya. Maka hendaklah dia melihat dari siapa dia mengambil agamanya. Tatkala hendak belajar, tatkala kita hendak menuntut ilmu, maka yang patut diperhatikan, poin yang pertama,
Minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya untuk ditunjukkan kepada siapa kami belajar, kepada siapa kami bermajelis. Kenapa? Karena kalau sudah mengambil satu poin ini, kalau kita sudah bermajelis dengan seorang, maka ada konsekuensi yang harus dia penuhi. Di antaranya ada adab terhadap gurunya. Apalagi kalau seorang guru memang senantiasa mendampinginya. Tapi kita dapati belakangan di sekian banyak majelis, karena adanya bantuan yang lain dengan sarana media sosial, minimalnya yang terjadi bukan ketika berhadapan, ketika di media sosial, di grup, di WhatsApp itu. Banyak di antara anggota majelis itu yang mendahului gurunya di dalam kalimat di sebuah grup. Maknanya adalah kalau di situ ada pertanyaan misalkan dari sebuah ilmu, kalau sudah ada guru, ada ustadznya di situ, jangan sekali-kali mendahului. Apalagi terkadang memang pertanyaan dilontarkan kepada ustadz, yang jawab jamaah. Nah, ini tidak sopan sama sekali, tidak ada adab sama sekali. Meskipun dia bisa, sekalipun dia mampu, sekalipun dia memiliki pengetahuan tentangnya, maka kalau ada seorang ustadz, seorang guru di dalam grup tersebut, diamlah. Biarkan gurunya yang menjawab, biarkan ustadznya yang menjawab. Atau jika ingin membantu, hubungi dulu dengan ustadznya. Gimana ustadz? Bisa saya bantu untuk menjawab ini kalau Ustaz sibuk? Misalkan, kalau sudah dipersilahkan, silahkan. Tapi jika tidak, jangan lakukan. Ini contoh yang konkret. Banyak kan terjadi. Ustadznya kan melihat kadang terjadi perdebatan, ustadznya diam saja, ngeribut jamaahnya. Sampai bingung, ustadznya ini mau ngomong apa dengan keributan ini. Nanti begitu dijawab sekali oleh ustadznya, dibantah lagi. Nah, ini kan kurang ajar. Ini su'ul adab. Kalau seorang ustaz, seorang guru sudah memberikan ungkapan meskipun di media sosial, diam, tidak boleh bicara lagi. Baik cocok, enggak cocok, jangan lanjutkan untuk dialog. Jangan, apalagi kalau dialog biasa masih mending Kadang mendebat ustaznya sendiri. Ini haram ya, akhi. Ini tidak boleh. Mentang-mentang media sosial tidak terlihat gitu ya. Ini tidak boleh. Bagaimana dia akan mendapatkan barokah dari ilmu yang selama ini dia tekuni? Bagaimana dia akan mendapatkan nilai barokah dari majelis yang dia duduki kalau sikap terhadap orang yang membawa ilmu itu tidak benar? Bukan masalah orangnya, tapi ilmu yang dibawa. Kalau sudah diyakini kebenarannya, muliakan orang yang membawa ilmu. Contoh saja, tatkala antum perintahkan kepada seorang atau anak antum perintahkan membawa sesuatulah kepada tetangga atau kepada siapa, antum perintahkan. Tapi kemudian sesampainya di sana, di tempat tujuan, anak ini dihinakan oleh orang yang jadi tujuannya. Yang tersinggung siapa? Kalau anak mungkin lemah tapi kita sebagai orang tua yang memberikan arahan pada anak, berangkat nak ke sana, sampaikan ini, anaknya dimarahin habis-habisan, disikapi dengan negatif, yang marah orang tuanya. Bukankah demikian? Itulah tasalsul atau mata rantai yang patut kita perhatikan. Kalau yang disampaikan ini ilmu syar'i, kita sudah meyakini kebenarannya, dari mana asalnya, dan kita tahu guru dari mana asalnya, belajarnya di mana, sudah. Kalau kita sudah meyakini, kita ambil. Baik cocok ataupun enggak cocok, diam terhadap gurunya. Para talabatul ilm, terutama yang duduk berhalaqah dengan masyayikh, itu rata-rata tidak bisa langsung berhadapan dengan masyayikh. Istilahnya memandang mata mereka berat. Lebih banyak menunduknya karena segan, terutama dengan masalahnya adab terhadap gurunya sendiri. Bahkan tidak sedikit dari apa yang disampaikan sang guru kadang bertentangan dengan apa yang diyakininya. Karena seorang talabatul ilm itu kan membahas. Tatkala guru satu menyampaikan tentang sebuah ilmu yang di dalamnya ada hal-hal yang patut dikritisi, dipelajari, tidak cocok, tapi bukan berarti memprotes gurunya, tidak. Bukan begitu caranya.
tapi diam, pelajari. Baik yang gurunya punya jalan sendiri, ya. Sebagaimana dia juga punya jalan sendiri. Gurunya nggak pernah maksakan dia harus mengikuti apa yang katakan gurunya. Tapi ini ilmu, ini jalannya, carilah selanjutnya. Karena seorang thalabul ilm yang memang duduk bermajelis biasanya punya bekal, punya alat, ya, punya usul, punya kaidah yang dia bisa bawa kemana arah yang harus dia ambil, ya. Demikian seterusnya ikhwan dan akhwat. Jika kita menginginkan barokah dari duduk bermajelis dengan dalam sebuah majelis, ya, hormati majelis yang ada, ya, hormati majelis yang ada, baik yang menyampaikan atau baik saudara-saudara kita yang lain yang hadir, ya. Jangan sesama yang hadir kadang cuek-cuek saja, jangan. Ini banyak terjadi. Kadang kalau yang datang orang-orang yang kurang dia disukainya, atau orang baru, atau orang yang tidak berkenan di penampilannya, jangan begitu. Tetaplah dia sebagai seorang muslim yang punya hak untuk duduk bersama kita. Jadi poin yang pokok dalam masalah bermajelis ilmu kaitannya dengan adab tentunya adalah pertama adalah ikhlaskan niat kita. Kalau seorang itu ikhlas di dalam menuntut ilmu, dia akan mendorong dirinya untuk memiliki adab al-islami. Iya. Dengan keikhlasan akan mendorong dia untuk memiliki adab islami. Karena dia menginginkan faedah dari apa yang dia sampaikan, apa yang dia dengarkan. Dari yang disampaikan oleh asatidz atau guru yang menyampaikan ilmu tersebut. Baik. Perhatian ulama terhadap masalah adab ini pun sangat tinggi. Hingga sebagian ulama Islam itu menuliskan kitab-kitab yang khusus terkait dengan masalah adab, ya, seperti Adabul Mufrad lil Bukhari, ya, atau sudah masuk isya tuh? Sudah? Jadi sudah selesai? Oh belum. Dan juga Ibnu Muflih, beliau adalah seorang ulama dari mazhab Hanabilah. Ya, dalam kitabnya Adab Syar'i, ya, itu kitab yang luar biasa di dalamnya, cuman berat. Beratnya apa? Bahasanya juga membutuhkan perhatian itu. Jadi tingkat bahasa yang digunakan oleh Ibnu Muflih tidak sembarang dari talabatul ilm bisa membukanya. Dia membutuhkan petunjuk, membutuhkan arahan dari seorang guru, ya. Ya, namanya kitab begitu, ada yang sederhana sesuai dengan kadarnya, ya, sesuai dengan kadarnya. Adab mufrad termasuk kitab yang ringan karena dia kitab hadithiyah yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Juga seperti halnya Nuzhatul Fudala dari Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah taala. Itu adalah kitab-kitab khusus yang terkait dengan adab al-islami, ya, yang kebanyakan disandarkan pada hadis-hadis nabawi, ya. Seperti adab mufrad, dia jelas karena Imam Bukhari adalah seorang muhaddits yang dikedepankan adalah hadis-hadis nabawi. Demikian juga seperti halnya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani semacam ini. Beliau adalah seorang muhaddits, maka yang digunakan adalah hadis-hadis yang disebutkan tentang adab al-islami. Berbeda dengan Ibnu Muflih, itu cenderung kalimat, ya. Memang kitab ada mungkin sekitar 4 jilid tentang adab asy-syar'iyyah. Tapi ini yang kita jadi bahan pembuka di pertemuan pada malam hari ini. Karena kita masuk waktu sholat, maka azan, sholat dulu baru kita lanjutkan materi kita ba'da sholat insyaallah tabaraka wa ta'ala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.